Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kutni SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan dari SMKN 1 Bintan Utara. Kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Meli Restuti SPD MM dan pengajar praktik Bapak Pepi Ekawandana SPD. Sekarang kita masuk kepada coaching. Dalam modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Grand 1999. Berikutnya supervisi akademik. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini, berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Di sini kita akan mengenal 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah asas kemitraan, 2 proses kreatif, dan 3 memaksimalkan potensi. Asas kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Coach bisa berbagi mengenai pengalamannya yang terkait dengan topik pengembangan coachee jika diminta oleh coachee sebagai salah satu sumber belajar dari coachee. Prinsip kedua adalah proses kreatif. Pada saat kita menggunakan prinsip coaching dalam mengembangkan kompetensi diri rekan sejawat, maka percakapan yang berlangsung adalah 2 arah. Yang kita lakukan adalah mendengarkan rekan kita dan kemudian melontarkan pertanyaan untuk membantu rekan kita untuk lebih memahami situasi dirinya, situasi ideal yang dia inginkan, serta langkah-langkah untuk membawa dia dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang dia inginkan. Prinsip yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Sekarang kita masuk kepada kompetensi coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian 2 mendengarkan aktif, dan ketiga pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh atau presensi adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presensi, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara.
Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap coaching. Kompetensi ketiga adalah pertanyaan berbobot. Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Acuan umum, sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membantu percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur TIRTA. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. 1. Tujuan. Dalam pelaksanaan coaching, coach dan coachee harus menetapkan tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan ini muncul dari diri coachee. Berikutnya adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Adapun rencana adalah rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat adalah tanggung jawab, yakni membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, yakni 3 tahap dalam melakukan supervisi. A. Pra-observasi atau perencanaan, B. Observasi atau pelaksanaan, dan C. Pasca observasi atau tindak lanjut. Pra-observasi atau perencanaan, ada alasan penting mengapa percakapan dengan guru sebelum kegiatan observasi kelas dibutuhkan. Pertama, percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Kedua, percakapan awal memberikan perasaan tenang mengenai tujuan dari rangkaian supervisi klinis. Supervisor menempatkan diri sebagai mitra atau rekan seperjalanan mereka dalam mengembangkan diri. Ketiga, kesepakatan yang dihasilkan pada tahap ini mengenai aspek-aspek pengembangan yang akan diobservasi memberikan rasa percaya diri dan motivasi internal karena guru merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Guru diberi kesempatan untuk menyampaikan rancangan pembelajaran dan apa yang menjadi target pengembangan untuk diobservasi. Base observasi atau pelaksanaan. Observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor pada saat guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Motif pelaksanaan observasi kelas ini harus berawal dari kebutuhan pembelajaran murid dan kebutuhan pengembangan potensi guru serta pemahaman bahwa observasi ini dilakukan supervisor bersama-sama dengan guru. Pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Namun, dapat saja pada saat observasi ada hal-hal menarik di luar hal yang sudah disepakati yang ditemukan oleh supervisor yang dapat bermanfaat bagi guru dalam pengembangan kompetensi dirinya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. C. Pasca observasi atau tindak lanjut.
Dalam percakapan pasca observasi, supervisor dapat menggunakan model percakapan untuk merefleksi dan percakapan untuk kalibrasi dengan menggunakan data yang telah diambil pada saat kunjungan kelas sesuai dengan kesepakatan akan aspek-aspek yang hendak diperhatikan. Supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi dan melalui percakapan coaching, guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Berikut ini adalah video tentang pelaksanaan aksi nyata modul 3.2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Hari ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3. Dalam hal ini saya akan mengadakan supervisi dengan sistem coaching bersama Ibu Feni Handayani. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Jadi hari ini Ibu seperti yang telah kita janjikan kemarin ya, kita akan mengadakan supervisi Bu ya. Iya Pak. Jadi di sini Bu ada kegiatan pra observasi. Jadi sebelum kita melakukan observasi ada pra observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Iya Pak. Kepada Ibu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Ibu nanti. Jadi Ibu yang pertama kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kira-kira apa Bu? Oke, kita, tujuannya Pak ya. Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran hari ini yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan metode pengolahan limbah non B3 atau limbah rumah tangga. Dan juga peserta didik mampu menjelaskan metode pengolahan limbah non B3 tersebut, serta peserta didik dapat mendesain prosedur pembuatan terarium. Oke. Kemudian area pengembangan Bu ya yang hendak dicapai. Oke, area pengembangan yang hendak dicapai di sini yang pertama itu peserta didik nanti dapat menjelaskan ya Pak fenomena-fenomena yang terjadi yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan memperhatikan seperti aspek makhluk hidup dan lingkungannya, kemudian dapat menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan pendidikan ilmiah. Kemudian peserta didik nantinya dapat membuat atau membuat produk terariumnya. Terarium ya. Terus Bu, strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, strategi yang akan digunakan pada pembelajaran hari ini menggunakan project listening. Oh, PBL Bu ya. PBL. Kemudian nantinya juga dalam PBL itu akan dimasukkan diskusi kelompok. Kemudian nantinya saya akan juga menggunakan media aja berupa PowerPoint dan juga menggunakan konten YouTube sebagai medianya juga. Oh, PowerPoint, ya. Kemudian konten YouTube. Ya. Wah, komplit Ibu ya. Ya. Oke. Mungkin itu Bu ya untuk pra observasi. Ya, jadi kita mungkin bisa mulai Bu ya. Pengajaran. Mungkin anak-anak udah siap Bu ya? Iya. Seperti anak-anak udah siap, udah saya kondisikan kelasnya. Oke. Terima kasih Bu ya. Iya. Siang. Masih ada semangat ya? Oke, untuk pertemuan hari ini seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran Ibu akan mengatur terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Ada Bu. Nihil. Denny mana? Nih. Ada Bu. Ada nih Bu. Aman Bu. Nihil ya. Oke.
Oke, sebelum memulai pembelajaran kita mulai pembelajaran kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breaking. Semuanya berdiri. Coba semuanya berdiri. Ya, udah berdiri? Tangan di atas. Jelas. Oke. Kita lakukan seperti ini. Bisa? Kita ikut contohkan, baru lakukan. Tim. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai materi pencemaran lingkungan. Di mana pencemaran lingkungan itu masih berhubungan dengan materi ekosistem yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi selanjutnya, Ibu ingin kalian melakukan sedikit mindfulness atau mengingat fokus tujuan kalian hari ini. Oke, semuanya udah ambil posisi enak, ambil posisi yang enak di tempat duduknya masing-masing. Sudah, ambil posisi enak. Oke, posisi relax gitu. Nah, Ibu ingin kalian merenungkan kira-kira tujuan atau fokus belajar kalian pada hari ini itu apa, ke sekolah, untuk apa gitu. Bisa kita mulai? Hentikan apapun yang sedang teknik stop, teknik penyadaran napas. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas kepala. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk. Rasakan udara keluar. Dengan bernafas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan semuanya 5 kali. Lakukan sambil kalian fokus kalian belajar hari ini apa? Sekolah mau ngapain? Tarik nafas, buang nafas. Oke, selesai? Sudah? Sudah relax? Sudah kalian pikirkan? Sudah mulai semangat kalian lagi? Alhamdulillah ya. Oke, nah untuk hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, kita masih melanjutkan
melanjutkan materi makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Sebelumnya kita udah belajar membahas tentang ekosistem. Jadi hari ini kita akan melakukan lanjutan materi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama itu adalah nantinya agar kalian dapat untuk menjelaskan keterkaitan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian juga kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan tentang metode pengolahan limbah non B3 atau limbah rumah tangga. Kemudian juga nantinya kalian diharapkan dapat menjelaskan metode pengolahan limbah rumah tangga tersebut, dan juga kita akan melaksanakan suatu proyek nanti yang diharapkan kalian nanti dapat mendesain atau membentuk suatu ekosistem buatan, yaitu nanti kita akan membentuk terarium. Oke, itu capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, sebelumnya ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada, sebentar. Apa? Oke. Nah, Ibu ingin bertanya, ya hubungan materi sebelumnya kita udah membahas tentang ekosistem ya. Ekosistem itu kan ada yang ekosistem alami, ada ekosistem buatan, ya kan? Nah, gimana misalnya ekosistem yang kita tinggali? Kalian kan kita kan tinggal di ekosistem, ya atau tidak? Ada yang tinggal bukan di ekosistem? Oke. Kira-kira bagaimana jika ekosistem yang kita tinggali ini banyak ada sampah gitu? Apa yang akan terjadi? Berkembang biak. Apa? Berkembang biak. Apanya berkembang biak? Berkembang biak? Sampah, aduh. Oke, banyaknya sampah. Coba kalian pikirkan, kalian ingat kembali. Kira-kira di rumah kalian itu banyak nggak sisa-sisa sampah yang ada di sekitar lingkungan rumah? Ada. Nah, gimana misalnya sampah itu kalian biarkan aja seminggu, masalah seminggu, kalian biarkan aja sehari gitu, apa yang akan terjadi? Banyak apa? Apa lagi? Lingkungan tercemar. Oke. Jadi kalau misalkan sampah tadi, ya sampah tadi, timbunan sampah tadi tidak kalian buang atau tidak kalian beresin, nah itu tadi akan menyebabkan ekosistem kita terganggu. Kalau ekosistem terganggu, otomatis kan kita tinggal pun tidak nyaman, ya kan? Nah, kalau ada yang nyaman itu ibu kurang paham lah bagaimana ya ceritanya. Ada tahu di kelas ini ada yang sanggup untuk tinggal di lingkungan yang tidak nyaman gitu kan? Oke. Sebelum ibu lanjut, kalian perhatikan video berikut. Akhir. Akan tetapi, timbunan sampah yang menggunung di lokasi tempat pembuangan akhir ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia, juga kelestarian lingkungan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat dengan jumlah populasi mencapai 273.523.615 jiwa. Luas wilayah Indonesia adalah 1.811.570 km persegi. Sehingga jika dihitung, setiap 1 km persegi diisi oleh 151 penduduk. Hal ini juga sejalan dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton perharinya.
Akan tetapi, dari banyaknya sampah ini, hanya 7,5% saja yang mampu didaur ulang dan dijadikan kompos. Sisanya sebanyak 10% sampah ditimbun, 5% sampah dibakar, dan sisanya terakumulasi di TPA. Timbunan sampah yang menggunung itu, selain menimbulkan pencemaran lingkungan, juga menambah produksi gas metana dari sampah. Kasus ledakan gas metana di Gunungan Sampah TPA Cirenda, Lui Gajah, Kota Cimahi, Jawa Barat pada 21 Februari 2005 telah membuka mata banyak pihak. Terutama soal bagaimana tata kelola sampah semestinya dilakukan. Bukan saja karena telah memicu terjadinya longsor di Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, ledakan metana itu juga mengakibatkan 157 orang kehilangan nyawa. Mereka umumnya adalah para warga, tak sedikit dari mereka berprofesi sebagai pemulung. Sejak peristiwa itu, seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan sampah mencari cara untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu Oke, udah lihat tadi videonya? Oke, mengenai video tadi mengenai sampah dan manusia, jadi tepatnya tentang lingkungan kita ya. Kira-kira menurut kalian setelah kalian bahas video, lihat video tadi, kira-kira apa ini kalian kemukakan? Ada yang ingin kalian kemukakan? Saya jadi terbuka. Itu mengenai apa? Ada lagi? Lebih menjaga pemakaian plastik yang bisa membuat sampah menjadi lebih eco-friendly atau Lebih eco-friendly, bisa didaur ulang. Oke. Ada lagi? Apa? Bikin apa? Nah, seperti yang kita lihat tadi ya, tumpukan sampah tadi. Nah, tadi bagaimana jika tidak diatasi? Itu kan akan menjadi masalah, bukan? Bencana. Jadi bencana. Bisa menimbulkan bencana nasional malahan kan? Seperti tadi. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui tentang pengolahan limbah ini, kita akan membahas setidaknya sedikit mengenai pengolahan limbah. Pengolahan limbah yang sering kita alami yaitu adalah limbah rumah tangga ya, atau ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih bingung bagaimana misalnya untuk mengolahnya kan. Jadi pengolahan limbah rumah tangga ini tidak selalu harus menggunakan teknologi yang canggih gitu kan, apalagi sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga kan tidak bukan dalam skala yang sangat besar gitu ya. Nah, ada beberapa cara yang dapat diolah. Yang pertama itu kita dapat olah sampah organik itu menjadi pupuk. Mungkin di sebagian kalian mungkin ya di daerah sekitar rumah kalian mungkin sudah ada yang melakukan ini ya, dijadikan pupuk kompos gitu kan untuk tanaman gitu. Ya makanya ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kan yang bisa itu adalah sampah organik. Ya misalnya dari sisa-sisa makanan yang udah kalian makan ya kan, atau sisa-sisa makanan basi gitu kan. Nah kemudian bisa dijual, kalian buat eco brick. Oke, eco brick ini merupakan botol plastik yang diisi dengan limbah non biologikal untuk membuat blok bangunan yang nantinya bisa dipakai kembali. Kalau misalnya kalian sering menggunakan YouTube mungkin ya, atau konten kalian mungkin pernah melihat ada tuh bangunan rumah di Bandung kalau nggak salah ibu yang terbuat dari eco brick. Jadi dia dari botol-botol yang diisi, yang rumahnya itu dibuat dindingnya itu dari botol. Ada yang pernah melihat kontennya? Itu di Indonesia itu ada itu. Jadi ya dari botol kaca. Di luar juga ada juga yang buat rumah itu dari botol plastik yang di dalamnya diisi pasir ya, pasir sama apa itu. Nah, itu di luar negeri juga udah ada. Jadi itulah salah satu contoh eco brick yang sudah dibuat oleh manusia. Jadi cara lainnya adalah buat eco brick, selain mengolah menjadi pupuk, itu juga bisa dibuat menjadi eco brick. Kemudian yang paling penting dan paling utama di lingkungan kita tinggal aja,
itu bisa kita lakukan prinsip 3R. Pernah dengar? Nah, Yaitu tiga gitu. ya, reuse, resilient, recycle, penggunaan kembali, pengurangan atau mendaur ulang. Ini yang paling sering sudah dilakukan ya, mungkin di lingkungan tempat tinggal kalian atau mungkin di lingkungan sekolah kita juga sudah pernah melakukannya. Oke, jadi itulah mungkin beberapa cara. Kemudian ada lagi gagas ide bank sampah. Bank sampah. Ada yang pernah mendengar ide bank sampah? Ada. Ada ya? Atau di rumah kalian udah ada RT RW-nya yang sudah mendirikan bank sampah? Jadi diadakan bank sampah itu nanti, sampah-sampah plastik itu nanti yang udah kalian gunakan. Mungkin biasa kan kita kalau malas kita langsung buang aja ke tong sampah. Padahal itu bisa kalian kumpulkan, kalian bersihkan. Jadi sampah plastik yang udah bersih tadi itu bisa kalian letakkan di bank sampah. Di bank sampah nantinya bisa dijual kembali. Nanti di bank sampah itu dia bisa mendaur ulang gitu. Diterapkanlah teknik 3R tadi. Nah, di mana bisa menghasilkan, meningkatkan ekonomi ya secara perlahan juga bisa mengurangi sampah. Nah, satu lagi yang paling penting adalah mengurangi sampah sesuai kemampuan. Oke. Ini kalau misalkan mengurangi sampah plastik ya terutama ya kita mungkin bisa berbelanja menggunakan bawa keranjang belanja ya. Jadi mengurangi penggunaan plastik. Ya maksudnya tasnya mungkin dari tas yang ramah lingkungan ya kan. Jadi kita mengurangi sampah plastik. Oke, sampai sini aja beritanya kan? Tidak ada? Oke, seperti biasa seperti pembelajaran pada hari biasanya kita akan mendiskusikan masalah yang sudah Ibu tuangkan dalam LKPD yang sudah Ibu kirimkan ke grup ya, tegar ya LKPD-nya. Yang kemarin. Oke, LKPD sudah Ibu kirimkan. Nah, sebelum mendiskusikan LKPD ya, silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Kita pakai kelompok yang sudah ada aja. Kelompok sebelumnya samakan aja. Bu sisinya tuh. Ya udah. Buat aja kelompoknya kalian 36, buat aja 6 kelompok. 35 ya? Iya. Baik. 35 berarti kalian buat 5 kelompok aja. Ya, 77. Oke, silakan langsung berkumpul di kelompoknya. Langsung kumpul di kelompoknya. Silakan kalian duduk di dalam kelompok masing-masing. Udah. 77 boleh 77. Set. Bisa aja. Silakan duduk langsung di kelompoknya masing-masing. Randy. Oke. Randy kalau masalah diskusi kelompok terkenal deh. Randy itu juga. Oke, silakan duduk. Udah, gabung ke situ kelompok ya. Situlah. Ada kan sini panas. Ayo, bisa Bang, Bang. Iya, sini kan. Mau beres deh. Udah, ini kelompoknya mana? Ada. Udah. Tapi jualan Bu, pas. Iya, 7. Kan masuk semua kan? Jadi kan pas kelompoknya. Bu, masuk aja Bu. Ini. Barang ini next step. Ini. Bu yang KPD pasti. Ya. Oke, udah dalam kelompoknya. Udah. Iya. Ini nggak kuat tadi. Apa lagi? Kemana? Oke, kalau sudah dalam kelompoknya, silakan buka KPD semua yang kirimkan itu. Udah buka. Nah, dalam KPD tersebut, silakan kalian diskusikan tentang masalah pencemaran limbah tadi. Kok sampai di ini? Blaster. KPD. Sini. Itu aja.
pembelajaran nanti ke LKPD tersebut kalian akan kembali melalui Google Classroom ya, atau melalui grup kelas. Buat namanya, buat nama kelompok aja, buat nama kalian lah. Ya iya. Siapa yang nggak masuk? Kan ini loh. Yang limbah B3, non B3. Bu, yang LKPD yang ibu buka ya, Bu? Iya. Itu belum ada, Bu. Kan udah. Ini semalam kan? Yang emot-emot itu, Bu, yang Iya bawahnya. Bawahnya kan? Lembar kerja ya, Bu? Iya lembar kerjanya. Di bawahnya ada kan? Nah perhatikan dulu. Ini yang LKPD pertama. Kalian suruh menjelaskan fenomena limbah non B3 secara ilmiah. Kalian diskusikan per kelompok. Nah, kemudian sini ada pengolahannya. bikinnya pakai apa? Apa kan? Bikinnya pakai apa? Langsung itu aja kan bisa diedit. Presentasi madu. Nanti saya presentasi di sini. Nah, untuk diskusi kelompoknya kita akhiri karena waktu juga udah nggak ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita kan akan membuat suatu produk ekosistem buatan ya. Ya, Bu. Ya, yang tadi gue sebutkan yaitu kita akan mendesain sebuah terarium. Nah, nantinya produk tersebut per kelompok akan mengumpulkan satu terarium. Jadi terarium ini oke, nampak nggak fotonya? Oke, jadi terarium ini tadi merupakan suatu jenis ekosistem buatan ya. Ya, dimana kan untuk itu kita memerlukan bahan-bahannya. Jadi pada minggu pertemuan berikutnya nanti diharapkan kalian bisa membawa alat dan bahannya, ya. Karena terarium ini kan kalian diskusikan dulu nih di kelompok kalian tadi penugasannya. Kalian diskusikan kalian mau buat terarium dari jenis tumbuhan apa, ya. Kalian mau buat jenis dari tumbuhan yang bagaimana, gitu. Nah, sudah kalian diskusikan, kalian tuangkan dalam lembar diskusi kalian alat bahannya, kemudian desainnya bagaimana. Nah, baru nanti minggu depan kita langsung praktekkan. Ya, nanti kita langsung praktekkan, kita buat terariumnya, ya. Oke, Bu. Oke, jadi pada pertemuan berikutnya hasil yang akan kita butuhkan adalah terarium. Paham? Paham? Paham. Oke.
pada hari ini seperti tadi kesimpulan kita dapat tadi apa? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini Harus pandai mengelola sampah. harus pandai mengolah sampah. Terus Jangan buang sampah sembarangan. sampah sembarangan. Ada lagi? Sampah mengganggu. Lebih menggunakan barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Oke. Eco friendly. Ya, menggunakan barang yang eco friendly. Oke. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa pertemuan berikutnya desain pembuatan terariumnya dan juga bahannya ya. Siap, Bu. Nah, kemudian ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih ya. Oke, udah. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingatkan kembali ya alat dan bahannya, kemudian desain pembuatannya sudah selesai nantinya. Pertemuan berikutnya udah lagi mau ditutup nggak? Oke. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya. Siap, Ira. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing atas kelancaran yang telah diberikan selama pembelajaran di pembelajaran lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Penny hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Iya. Oh iya Bu Penny ya. Jadi ini kita kan sudah melakukan ya kegiatan praobservasi, kemudian observasi ya. Observasi Ibu mengajar di kelas. Nah, yang telah kita lakukan ya. Jadi sekarang ini tahap percakapan pasca observasi kelas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ibu Penny, saya izin dulu ya untuk Iya, bertanya, Pak. boleh Bu ya? Boleh silakan. Oke. Jadi Ibu setelah Bu Penny mengajar di kelas, itu mungkin menurut Ibu Penny kira-kira apa ya kelebihan ataupun kekurangan dari metode yang Ibu ajar tadi? Oke, baik Pak. Pada pembelajaran kemarin itu kan saya menggunakan strateginya PJBL ya Pak, Project Based Learning, di mana pembelajaran tersebut kelebihannya adalah menuntut siswa untuk berpikir kritis serta menuntut aktif dalam pembelajaran. Nah, mungkin kalau kekurangannya mungkin dikarenakan siswa dalam satu kelas itu mungkin ramai Pak. Jadi mungkin ada beberapa siswa mungkin yang tidak terpandang sama saya, mungkin lebih sulit saya untuk menguasai semua kelas gitu. Tetapi karena menggunakan PJBL ini, saya harapkan nanti di pembelajaran saya selanjutnya itu karena diterapkan metode melalui diskusi aktif melalui PJBL itu, jadi saya harapkan siswa itu dituntut untuk aktif gitu. Jadi itu sih Pak kelebihannya. Jadi menuntut siswa untuk aktif gitu. Lebih aktif siswa itu. Jadi karena kondisi kelasnya ya. Iya. Jadi untuk kedepannya kira-kira apa upaya yang Bu Penny lakukan untuk memperbaiki? Untuk memperbaiki itu mungkin saya akan menerapkan metode atau strategi pembelajaran ini. Saya akan coba menerapkan pada materi lain atau juga nantinya jika saya merasa itu kurang bagi saya, mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lain lagi untuk diterapkan di pembelajaran saya. Ya.
Jadi ini Bu Penny ya, kita dalam mengajar mungkin perlu ya kita Mencoba. mindfulness Iya. ya, presensi, Iya. kehadiran Oh, ya, penuh itu ya. juga. Nah, jadi ya mungkin yang namanya kita guru masalah banyak segala macam gitu kan. Oh ya. Kira-kira apa upaya yang Bu Penny lakukan agar bisa presensi, Oke. hadir sepenuhnya untuk murid? Oke, pada pembelajaran yang udah saya lakukan sebelum-sebelumnya untuk membuat kelas itu merasa presensi tadi, saya sebelumnya juga membawa siswa sebelum memulai pembelajaran itu saya mengajak untuk untuk memulai semangat, apa sih namanya itu Pak, yang Teknik mindfulness, iya teknik itu stop ya, ya seperti yang Ibu ajarkan ya. pakai itu juga kemarin sebelum pembelajaran juga saya terapkan untuk yang teknik mindfulness itu. Jadi juga istilahnya membangkitkan semangat mindfulness siswa. itu bukan untuk murid aja ya, Bukan. kita guru juga Iya, ikut ya. benar. Ya, oke Bu Penny, mungkin ini pertanyaan berikutnya ya, yang telah Ibu lakukan, menerapkan metode tadi kan, menerapkan teknik mindfulness, kemudian juga mengadakan ice breaking gitu Ya, kan. ice breaking itu saya. Jadi lupa ini namanya. untuk kedepannya nih, kira-kira rencana tindak lanjut untuk pengembangannya apa? Pengembangan tindak lanjut ke pembelajaran berikutnya tadi itu Pak, saya akan menerapkan metode yang presensi tadi, yang untuk menekan presensi tadi seperti ice breaking, stop and mindfulness itu mungkin akan saya terapkan selanjutnya di pembelajaran saya berikutnya. Ya, Jadi agar pembelajaran itu siswa itu lebih semangat dan fokus dalam pembelajaran, dan juga mungkin mencoba untuk menggunakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Ya, intinya bagaimana pembelajaran itu berpihak Iya. pada murid Ibu ya. Iya, benar. Oke. Mungkin Bu Penny terima kasih ya Iya Pak. telah bersedia untuk jadi coachee Iya, sama-sama, dan Pak. sudah bersedia untuk disupervisi. Iya, sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa lebih meningkat lagi Bu ya. Baik Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Bu Penny ya. Iya, sama-sama Yuk. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.